Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan adalah pada Bapak Direktur Pencegahan Terorisme, Pak Irfan. Saya mengamati di media sosial kita di YouTube, awalnya adalah ada sekelompok YouTuber yang anti radikalisme. Dan kita semuanya, saya yakin sepakat bahwa kita semua adalah menyetujui anti radikalisme dan terorisme. Tetapi dalam perkembangannya, karena memang salah satu dari kelompok yang berpaham radikal adalah ada sekelompok habaib. Sekelompok habaib itu kemudian berpaham radikal oleh kelompok YouTuber itu memang diserang habis-habisan karena memang dia kelompok radikal. Tetapi dalam perkembangannya YouTuber di banyak channel itu kemudian dia menyerang seluruh kelompok habaib. Siapapun kelompok habaib dianggap ini adalah kelompok radikal, kelompok anti NKRI yang akan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kita semuanya mengikuti perdebatan-perdebatan. Awalnya tentang asap dan pada akhirnya kelompok radikal justru muncul dari kelompok yang sebelumnya adalah anti radikal. Bagaimana tanggapan dari Bapak Direktur Pencegahan? Karena saya melihat ada indikasi ini kelompok yang dipelihara atau bagaimana? Karena ini akan merusak persatuan dan kesatuan umat Islam. Masa semua kelompok habaib dikatakan ini adalah keturunan Yahudi, harus dikeluarkan dari Indonesia. Semuanya di YouTuber yang anti radikal itu hari ini mengkampanyekan tentang hal itu, Pak Direktur. Bagaimana tanggapan dari BNPT? Dan apa maksudnya ada oknum dari BNPT ini? Menurut saya, dia dalam tanda petik membackup kelompok YouTuber tersebut. Saya punya datanya. Mengapa? Ada oknum BNPT yang membackup kelompok yang sebelumnya anti radikal ini, yang hari ini mengkampanyekan anti habaib. Karena habaib adalah bangsa yang Yaman, Yahudi, dan seterusnya. Barangkali mereka sudah mengasosiasikan bahwa kelompok habaib ini seperti di Palestina Israel yang akan merebut tanah air karena telah melakukan satu upaya pemalsuan makam, dan inilah yang dilakukan oleh Yahudi Israel di tanah Palestina sehingga ini berbahaya. Ini apa maksudnya? Dan apa yang akan dilakukan oleh BNPT? Apakah ini bagian dari radikalisme atau tidak? Menurut saya berpendapat ini adalah bagian dari radikalisme yang akan pecah belah bangsa. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Tetap NKRI harga mati, guys. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video di acara di Pekalongan. Beliau, kami mengenalnya, seorang dosen, tapi kami tidak menyebutkan dosen di sekolah mana, instansi mana. Kasihan itu yang ditempati kerja, kasihan. Tetapi begini, kalau menurut terawangan kami dari aura yang
berapi-api, terus mengatakan bahwa orang yang menyerang sembah uyah semua Habib itu keturunan Yahudi dan harus dipulangkan ke Yaman, itu terlalu berlebihan menurut saya. Terlalu bersemangat lah untuk memberikan. Itu cuma kalau menurut kami ya cuma hiasan dalam bermedia sosial. Tapi begini Pak dosen, kalau menurut kami, Anda itu otaknya itu terdoktrin dengan doktrin mahabbah yang selalu dihembuskan oleh Habib-Habib itu. Cobalah berpikir yang logis, berpikir yang agak rileks sambil ngopi atau sambil memandang keindahan dunia kan. Siapa tahu agak tercerahkan, terus yo sedikit ada imajinasi yang lain. Kalau saya tarik kesimpulan, Anda itu terlalu berlebihan mencintai seseorang. Ya tentunya Habib. Terlalu berlebihan untuk mencurahkan rasa cinta, rasa mahabbah tersebut. Padahal cinta Anda itu kan cuma satu. Pada saat dicurahkan, dingasobahkan, ditasobabakan kepada seorang Habib, ya habislah. Anak istri Anda yang tidak kebagian. Kan gitu. Ini begitu loh guys. Tapi menurut saya berlebihan itu. Sangat berlebihan. Jadi memberikan analisa bahwa YouTuber yang di situ itu menyerang Habib yang notabene Habibnya itu NKRI, terus yo NO, wah seneng sholawatan, terus yo seneng menyuarakan tentang perdamaian. Apakah itu bukan manusia? Manusia kan? Dan manusia itu mahalul khata' wa nisyan. Sederhana. Dan saya yakin saudara-saudara YouTuber yang di situ itu tahu bahwa ini kebenaran yang harus diungkap. Terus mereka diam, berarti ini kedzaliman. Dan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi barang siapa yang melihat kemungkaran, fal yughayyirhu biyadihi, fa illam yastati fa bi lisanihi, fa illam yastati fa bi qalbihi, fa huwa adhaful iman. Ada seperti itu. Nah, pada saat kita tahu contoh begini, seperti kasusnya Mbah Malik gitu. Mbah Malik di dalam kitab yang di situ pentahkiknya, kitabnya itu namanya, dan saya memegang dan saya tahu namanya kitab Aurat At-Thariqatu Syadziliyah Alawiyah. Walaupun di dalam kitab itu namanya bukan Syadziliyah tapi Syadzaliyah Nguluyah, tapi sudahlah itu maksudnya yaitu Syadziliyah Alawiyah. Pentahkiknya adalah Habib Lutfi. Sudah. Terus dicetak oleh Kang Zus Sholawat. Di dalam kitab itu, di tawasulnya itu di halaman 5, Sohifah 5, itu Syekh Kutub Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Apakah tidak ada klarifikasi? Ada. Dari keluarga Bani Ilyas langsung telepon. Durasi sekitar 20 tahunan lah kitab itu beredar. Berarti selama ini tawasulnya itu ya ambiar, menurut saya ambiar lah. Sudah klarifikasi, cuma dengan renyahnya pihak Kang Zus Sholawat itu menanggapinya ya terima kasih sudah diingatkan. Kan tidak seperti itu. Seharusnya kan ada klarifikasi. Terus ya please liris lah diumumkan bahwa ini tawasulnya salah, diganti ini yang benar kan begitu. Itu contoh satu, belum contoh yang lain. Kasusnya KRT Sumur Diningrat
dibin yahyakan. Belum makam-makam Sumodingrat yang ada 2 di Jejeran, terus di Semarang juga ada, terus makam Mbah Ali Dipowongso, mbahnya Mbah Malik atau abahnya Mbah Ilyas, itu juga 2 di Kembaran Banyumas ada, di Pekalongan juga ada. Terus kita diam saja melihat fakta seperti itu. Diam. Kita itu mengingatkan, tabayun dulu. Tabayun apa lah? Capek-capek ke sana ndak ketemu, malah buang-buang tenaga dan pikiran. Kayak kita itu orang-orang yang free. Ya sudah, seperti itu. Dan ini menjadi pemikiran serius buat generasi bangsa tentunya, bahwa ini pencangkokan Bani Pahlawi ke nama-nama tokoh seperti yang berada di makamnya Mbah Ilyas itu kan ngeri-ngeri sedap itu. Hamengkubuwono III dalam kurung Sayyid Hasan, Mbah Ali Dipowongso dalam kurung Mbah Abud. Terus kita diam. Menurut saya enggak. Kita suarakan, ini kebenaran yang harus disuarakan. Ya sampai detik ini tidak ada satu Habib pun yang legowo menerima bahwa mereka itu bukan keturunan Nabi. Kan begitu tuh. Makanya dalam segi tesis Kiai Imaduddin itu, semua habib yang berada di Nusantara ya, selama belum bisa membantah tesisnya Kiai Imaduddin, selama itu pula tidak boleh mengatakan dirinya itu keturunan Nabi, karena putus. Ahmad bin Isa mempunyai anak Ubaidillah itu durasinya 530-550 tahun, kan begitu tuh. Nah, menurut saya ya nggak logis lah. Terus yang mempubliskan nama Ubaidillah itu adalah klan mereka sendiri, Habib Ali Asy-Syakronan. Itu referensi yang dibaca Kiai Imaduddin itu bukan 1-2, ratusan kitab mulai abad 4 sampai abad 9 itu dijadikan referensi. Makanya saya yakin Bani Pahlawi tidak mampu membantah tesis Kiai Imaduddin. Lah pasca Ubaidillah ke sini itu nasabnya runtut. Lah fatrohnya itu kan di situ. Dan itu harus tahu. Kenapa baru sekarang ada orang yang bikin tesis? Dulu itu masih normatif. Habib belum banyak tingkah, ya tawaduk, masih menjaga etika. Nah sekarang coba seumpama kalian dipimpin oleh seorang imam besar itu menjadi presiden kalian, kira-kira mau apa tidak? Pertanyaan sederhana. Makanya pola mereka itu sebenarnya itu hampir sama. Ada yang spesialis pemalsu makam, ada yang tukang demo, ada. Tapi mereka itu satu kelompok, satu kesatuan yang saling keterkaitan. Ya buktinya ada satu Habib yang mencaci maki pemerintah, mencaci maki tokoh, membuta-butakan Gus Dur, yang lainnya yang katanya NKRI, yang katanya menjunjung marwah akhlakul karimah, ya diem-diem baik dengan alasan etika Allah pret gitu guys. Kita dengarkan jawaban dari Ketua BNPT. Kita dengarkan. Ada namanya ilmu munasabah ayat. Apa keterkaitan ayat satu dengan ayat yang lain? Jangan langsung main simpulan. Nah itulah perlunya kita terapkan pembelajaran medsos yang ini. Yang pertanyaan ketiga, saya butuh nama oknum BNPT yang membackup yang tadinya tidak radikal menjadi radikal. Saya seorang akademisi Pak, saya mengajar di kampus. Tapi sejak BNPT berdiri, saya
menjadi direktur deradikalisasi sudah enam kepala BNPT saya dampingi. Jadi kita bisa diskusikan dan mencari jalan keluar. Kita tidak bisa mencap atau atas nama negara lembaga mencap orang-orang atau membackup orang yang melahirkan hasutan. Ini harus diselesaikan, Pak. Kalau bisa setelah ini saya minta namanya itu baru saya bicara dengan kepala. Tentu ada strategi.